Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi bersama kami dalam channel YouTube Salsabila Iqlila Fairuzana. Jodoh adalah takdir yang sifatnya misteri dan dipecahkan dengan cara ikhtiar dan tawakal. Adapun cara pemecahan atau kriteria dalam memilih jodoh berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4700. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba' wali maliha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha. Fatarat bidadin tarikat siadak. Adapun teman-teman yang berbahagia, arti dari hadis ini adalah nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah agamanya agar kamu beruntung. Mama, adapun hal yang ingin kakak tanyakan adalah apa sih definisi secara mendalam mengenai 4 hal tersebut? Oke? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pembicaraan kita pada hari ini bermanfaat ya, dan bisa menjadikan sebagai titik poin bagi orang-orang yang sedang berikhtiar untuk mencari jodoh. Jadi sudah disebutkan tadi 4 hal dalam hadis Abu Hurairah tentang kriteria orang untuk mencari jodoh. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga karena cantiknya, dan poin keempat itu adalah penekanannya. Bila kamu ingin beruntung, maka pilihlah agamanya. Ingat ya, bila kamu ingin beruntung, maka pilihlah agamanya. Jadi beruntung itu dalam artian bahwasanya ya beruntung dunia dan akhirat. Jadi ketiga hal di atas berupa harta, berupa nasab, berupa kecantikan itu hanya pilihan boleh. Ya, boleh ya, boleh tidak. Dan di sini 3 hal ini boleh sekufu juga boleh tidak. Tetapi dalam hal agama itu harus sekufu. Ya, harus sekufu. Jadi ketika kita berbicara sekufu dalam hal keimanan ini berarti sudah kita tutup pembahasan tentang jodoh ataupun memilih jodoh yang luar agama, di luar keyakinan yang sama. Nah, jadi 3 hal yang ini ada toleransinya. Makanya sering di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat orang yang mungkin cantiknya luar biasa tetapi dia memilih orang yang biasa-biasa saja, ataupun sebaliknya, tampan tetapi dia memilih perempuannya yang biasa-biasa saja. Yang kedua dalam hal hartanya, kita melihat ada orang yang kaya raya tetapi mungkin yang dipilih juga yang rakyat jelata ataupun yang biasa-biasa saja. Di situ artinya mereka tidak sekufu tetapi ada nilai toleransi yang mereka junjung. Mungkin ada kelebihan lain yang mereka lihat. Yang ketiga, karena nasabnya. Mungkin ada yang nasabnya bagus, keturunannya bagus, tetapi dia memilih orang yang biasa-biasa saja. Yang mungkin secara nasab tidak baik tetapi dia ingin menyelamatkan. Nah, di situ ada nilai toleransi yang dibolehkan. Nah, tetapi dalam hal keimanan di situ dinyatakan bila kamu ingin beruntung, maka masalah keimanan ini sangat penting. Berarti sekufu di dalam hal ini sangat penting. Nah, banyak ulama yang menjelaskan tentang ayat sekufu ini adalah surat An-Nur ayat 21. Tetapi padahal asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 26 ini kan 26 ya. 26 ini adalah pembelaan Allah terhadap Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pembelaan Allah ketika istri Rasul Siti Aisyah ini dinyatakan sebagai orang yang berkhianat ataupun melakukan perbuatan keji, yaitu berzina. Dia dituduh melakukan perbuatan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi di sini Allah membela beliau bahwasanya tidak mungkin seorang Rasul berjodoh dengan perempuan yang keji. Makanya dinyatakan di ayat itu al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibati ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim.
Nah, jadi dalam hal ini titik poinnya adalah bahwasanya sekufu dalam hal ini adalah orang yang keji, perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji. Perempuan yang baik-baik untuk lelaki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Jadi dalam hal ini ketika diturunkannya surat An-Nur ayat 26 ini adalah bentuk pembelaan Allah terhadap Baginda Siti Aisyah, di mana beliau dinyatakan melakukan perbuatan keji tadi, di mana dalam ayat ini sudah dijelaskan dari surat An-Nur ayat 11 ya, bagaimana hadisul ifki, bagaimana Bunda Aisyah dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik oleh orang-orang munafik. Nah, jadi ayat sekufu yang dinyatakan di sini itu adalah mereka orang-orang yang keji akan mendapatkan perempuan yang keji. Perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, begitu juga lelaki yang keji untuk perempuan yang keji. Makanya garisan hadis, garis hadis yang dinyatakan bahwasanya faqwa bizatidin itu adalah sebagai tolak ukur, dalam artian memilih agama itu kamu akan beruntung. Jadi 3 hal sebagai prasyarat yang di atas itu, karena harta, karena nasab, karena kekayaan, karena kecantikan, itu masih bisa ada nilai toleransinya. Tetapi kalau toleransi di dalam sekufu, di dalam keimanan itu tidak ada toleransinya. Jadi itu adalah nilai yang istilahnya nilai yang harus dijunjung, bahwasanya sekufunya di dalam keimanan itu mengerti tentang hal-hal yang haram, mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang halal, mana hal-hal yang tidak baik menurut agama, mana yang baik menurut agama. Itu harus satu pemahaman antara seseorang yang sedang mencari pasangan. Jadi banyak orang yang kita lihat misalnya mengorbankan dirinya, oh ya nggak apa-apa lah. Ya, seorang yang mungkin pemahaman agamanya sudah tafakuh, dalam artian sudah levelnya sudah sangat bagus, tetapi dia berani mengorbankan dirinya memilih orang yang mungkin belum paham dengan agama, dengan catatan nantilah dia yang akan mengajarkan. Sepertinya terlalu berat, bebannya akan terlalu berat untuk menghadapi hal-hal yang berat di masa rumah tangga nanti. Jadi sekufu dalam agama, satu pemahaman di dalam hal keyakinan dan keimanan ini mutlak kalau menurut mama gitu lah. Jadi nggak usah berpikiran bahwasanya kamu sudah solehah nanti dapat suami yang biasa-biasa aja, nggak apa-apa lah, nanti dia akan mengikuti kamu, kayaknya terlalu berat. Karena dari awal memang mindset dan ya, karena dari awal kan sudah tidak satu pemahaman, sudah berbeda pemahaman. Jadi untuk hal yang 3 tadi bisa disimpangi, dalam artian boleh karena dia nggak cakep nggak apa-apa, tapi kan udah dia pinter, nggak kaya nggak apa-apa, tapi dia skillnya bagus gitu kan, itu boleh disimpangi. Tetapi nggak cakep, nggak kaya, nggak apa-apa, nggak agamanya nggak baik juga sangat fatal pemikiran kayak gitu. Jadi yang 3 itu bisa disimpangi, tapi agamanya harus yang sekufu, yang sepemahaman, yang sekeimanan, yang seiman di situ. Seiman dimaksudnya di situ berarti yang agamanya sama pemahamannya dengan kita, gitu ya. Jadi untuk hal yang ini tidak ada toleransinya. Sudah? Ya. Adapun untuk melihat agamanya itu baik atau tidak itu seperti apa? Gambaran dasarnya itu seperti apa? Jadi tentang agama itu pastinya dia sujud ya. Sujud itu berarti sholat, ya kan? Pengetahuan tentang agamanya baik ya, pengetahuan umumnya ya. Terus ada juga kriteria dari beberapa ulama yang mengatakan kita bahwasanya untuk melihat agamanya seseorang maka lihatlah satu, hubungannya dengan Tuhannya, ya kan? Hubungannya dengan Tuhannya di sini maksudnya Allah aja dia tidak berani mengingkari, gitu kan? Ya berarti pastinya sesama makhluk juga dia akan baik. Allah aja dia tidak berani berbohong sama Allah, pastinya sesama makhluk juga dia tidak akan berani berbohong. Yaitu pertama hubungannya dengan Allah. Yang kedua hubungannya dengan orang tua, terutama ibunya, ya kan? Yang kedua hubungannya terhadap ibunya seperti apa dan ibunya terhadap dia bagaimana? Seperti apa? Ya. Itu ya penting ini karena ibunya adalah sosok yang figur ya, figur perempuan yang harus dia hormati. Kalau dia sudah bisa menghormati ibunya, pastinya dia akan bisa menghormati orang lain, gitu kan? Jadi bagaimana pandangan dia terhadap wanita yang terdekat dengan dia. Di situ kita harus bisa melihat hubungan dia terhadap ibunya dan ibunya kepada dia bagaimana.
Yang ketiga, hubungannya dengan teman seusianya, sebayanya. Bagaimana dia? Apakah dia dikenal sebagai pembohong? Apakah dia sebagai orang yang mau menang sendiri dan sebagainya? Itu kan harus dilihat juga. Yang ngeliatin siapa? Kan ada keluarga, ya, ada keluarga yang akan melihat dan kita juga bisa melihat, gitu kan, dalam proses ta'aruf. Yang keempat, hubungannya dengan anak kecil. Nah, bagaimana nih hubungannya dengan anak kecil? Apakah dia sebagai orang yang otoriter? Apakah dia sebagai orang yang mau menang sendiri? Apakah dia sebagai orang yang tidak menghargai anak kecil? Nah, itu bisa dilihat. Keempat poin ini adalah bisa menunjukkan agamanya secara kasat mata. Nah, tapi jauh lebih dari itu, ya pentingnya kita berdoa dan istikharah, gitu kan? Jadi itu cara melihat secara kasat mata, secara penglihatan manusia. Terus menurut Mama, ada satu hal sekiranya sangat harus kita bahas tentang restu orang tua itu seperti apa di dalam perihal jodoh ini. Restu ini walaupun tidak disebutkan sebagaimana hadis tadi ya, tidak masuk di dalam hadis tadi, tapi ini pesan Mama khusus untuk kakak Salsa dan anak Mama. Nah, mudah-mudahan juga menjadi kakak Salsa dan adikku. Kakak Salsa dan adikku, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi sebuah pegangan bagi yang lain. Restu ini kalau menurut Mama itu adalah sebuah kendaraan mewah. Sebuah kendaraan mewah yang akan berjalan di jalan tol tanpa hambatan. Restu orang tua, ya. Makanya dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Nah, jadi secara pribadi kalau Mama sendiri tidak akan berani melangkah kalau tanpa ridhonya orang tua. Orang tua di sini orang tua Mama dan orang tua pasangan kita. Jadi ridho ini seperti Mama bilang tadi adalah sebuah kendaraan mewah yang berjalan di jalan tol bebas hambatan menuju ridho Allah, karena sebuah perkawinan itu tujuannya adalah ridho Allah. Jadi kalau kita sudah punya kendaraan mewah dengan kecepatan yang luar biasa, jalannya pun bebas hambatan, pastinya kita akan cepat mencapai ridho Allah. Nah, jadi walaupun tidak dijelaskan secara jelas di dalam hadis Nabi tentang ridho Allah di dalam memilih jodoh ini, tetapi saya menekankan untuk anak saya harus berdasarkan ridho orang tua. Karena ridho itu adalah seperti tadi saya gambarkan, kendaraan mewah yang akan berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Kemudian seandainya masuk pertanyaannya, bagaimana karena istilahnya itu ridho Allah itu tidak didapat, sementara itu anaknya menurut salah satu pihak atau sudah sangat ideal dan keduanya sudah sangat klop, sudah istilahnya itu nyaman gitu ya. Nah, disitulah orang tua sebagai orang tua kita menaruhkan kata-kata ikhlas, gitu kan, ikhlas. Dengan ikhlasnya itu diiringi dengan doa, bahwasanya ya semoga pandangan kita sebagai orang tua mungkin juga bisa salah, gitu ya. Di situ kita menaruh namanya istilahnya kerendahan hati, bahwasanya mungkin bisa saja karena kita orang tua adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memandang seseorang ataupun melihat seseorang. Sementara keyakinan anak kita itu begitu mantap karena satu dan lain hal, keimanan dan sebagainya sudah menjadi pertimbangan, maka mungkin kita orang tua di situ mencari introspeksi diri. Mungkin kita yang salah, kemudian mungkin kita berlegowo untuk mengikhlaskan sambil mengiringinya dengan doa, gitu kan? Karena kita sebagai orang tua juga manusia biasa yang terbatas penilaiannya, terbatas pandangannya, terbatas pemahamannya, gitu. Sudah? Ya. Sudah ini? Ya. Oh iya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kriteria jodoh yang disebutkan di dalam hadis itu yang paling penting dan yang menjadi kunci utamanya itu adalah pemahaman di dalam agama. Ya? Iya. Karena dalam agama, sekufu dalam hal agama. Karena itu adalah faktor penting yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dalam menjalankan ibadah terpanjang di dalam hidup ini, yakni pernikahan, dan mendapatkan ridho Allah. Karena tujuan daripada akhir dari sebuah pencarian panjang dan pada akhirnya menikah itu adalah tujuannya adalah ridho Allah, membentuk generasi yang akan sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadamu. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Udah, selesai ditutup. Ya, semoga apa yang kita sampaikan secara singkat tadi bisa menjadi poin dasar. Ingat ya, ini poin dasar. Masih harus banyak belajar lagi dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita membahas tentang khitbah ya, tentang pernikahan itu seperti apa. Karena membahas tentang jodoh ataupun menikah dan perjalanan di dalam pernikahan itu tidak bisa dengan durasi 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 1 jam. Karena ibadah sholat yang hanya 5 menit saja bahasanya panjang sekali ya. Apalagi itu ibadah sholat hanya dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, itu juga panjang. Apalagi ini ibadah seumur hidup ya, ibadah seumur hidup untuk membentuk generasi yang sujud ya. Intinya pada akhirnya karena kita akan menciptakan generasi yang sujud kepada Allah, jadi pastinya pemilihan sepupu dalam agama itu sangat-sangat penting. Teman-teman yang berbahagia, semoga apa yang disampaikan oleh Mamah menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.